Perkenalkan, nama aku Vivina Aziza dari Genbi Purwokerto. Di Genbi Purwokerto di sini aku sebagai Departemen Media dan Eksternal bidang Kemitraan dan Hubungan Masyarakat. Nah, di sini kita mau ngapain sih? Nah, di sini kita itu akan berbincang-bincang dengan salah satu Presiden Genbi Purwokerto yang mengenai tentang benefit apa yang kita dapatkan dari beasiswa Bank Indonesia seperti itu dan masuk komunitas Genbi ini, serta pengalaman seru apa yang didapatkan selama jadi Presiden Genbi ini. Mungkin sebelumnya untuk mempersingkat waktu, silakan untuk Mas Adam memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, selamat siang Sobat Genbi di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Adam Fani Madelahak. Di sini saya sebagai Presiden Genbi Komisariat Winseju Purwokerto. Salam kenal semuanya. Wah, luar biasa sekali ya sahabat Genbi kali ini karena kita bisa berbincang langsung bersama Presiden Genbi Purwokerto Komisariat UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto kayak gitu. Nah, mungkin sebelumnya nih kalian bisa absen dulu nih. Kalian asalnya dari mana bisa ditulis di kolom komentar ya. Mungkin sebelum masuk ke acara-acara teman-teman terlebih dahulu yang sudah bergabung di sini sudah ada Mbak Fatimah Rahayu, ada Mbak Delia Lutfi 412 dan Mbak Amira PPTR. Wah, banyak sekali ya. Ayo yang belum join bisa langsung join, oke? Baiklah, semuanya tanpa bertele-tele lagi, marilah kita mulai berbincang-bincang pada siang hari ini bersama Mas Adam tentunya. Mungkin apabila dari teman-teman itu aku mau flashback ulang nih. Ini kan udah di Sapa Genbi ketiga, tentunya harus ada di Sapa Genbi 1 dan 2. Nah, Sapa Genbi 1 itu bersama Presiden Genbi Komisariat Unsud bersama Mas Dika membahas mengenai motivasi cara mendapatkan beasiswa, dan di Sapa Genbi kedua kita sudah berbincang-bincang bersama Presiden Genbi juga dari Komisariat UMP, yaitu Mas Husni Adabi, membahas mengenai kegiatan apa yang dilakukan oleh komunitas Genbi ini. Dan di Sapa Genbi ketiga ini kita berbincang-bincang langsung dengan Mas Adam selaku Presiden Komisariat Winsensu. Nah, kita akan membahas tentang apa sih? Kita akan membahas mengenai keuntungan kita gabung bersama Genbi dan mendapatkan beasiswa dari BI dalam meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air. Nah, di sini kita mengusung tema dengan tema Unity Asosiasi bersama Genbi untuk menumbuhkan rasa cinta generasi milenial terhadap negeri. Wah, keren banget nih ya. Sayang banget kalau kalian tidak gabung dengan di live IG kali ini karena pembahasannya akan sangat seru sekali. Mungkin dari teman-teman nih, kalau ada yang ingin tanya bisa langsung tuliskan di kolom komentar ya sama Mas Adam kayak gitu. Oke, kita langsung ke pembahasan aja ya. Nih, aku mau tanya sama Mas Adam sebelumnya. Oke, silahkan. Apa sih yang membuat Mas Adam itu pengen mendaftar beasiswa BI? Selain ya, kalau beasiswa kan lebih banyak atau berpatokan pada dapatkan uang atau dan lain sebagainya. Nah, menurut Mas Adam, kenapa Mas Adam mendaftar beasiswa kayak gitu selain karena uang? Oke, yang pada intinya ya ketika kita mendaftar beasiswa pasti tentunya teman-teman semuanya pada tahu ya, ketika mendapat beasiswa pasti untuk mendapatkan biaya pendidikan nantinya. Namun pada intinya ketika kita mendapat beasiswa, kalau di Genbi tentunya kita akan mendapatkan banyak benefit yang tentunya teman-teman perlu ketahui, bahwasanya teman-teman bisa mendapatkan relasi yang banyak di mana teman-teman akan bergabung dengan seluruh Genbi di Indonesia yang terhimpun dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Teman-teman semuanya bakal bergabung dengan Genbi seluruh Indonesia. Dan selain itu teman-teman juga akan mendapatkan banyak pelatihan yang diselenggarakan oleh Genbi dan juga Bank Indonesia, dan teman-teman diwajibkan ikut dalam komunitas Genbi atau Generasi Baru Indonesia. Nah, di situ teman-teman juga akan terus dilatih bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik dan benar, dan juga melatih soft skill yang mungkin tidak didapatkan di masa sekolah ataupun kuliah seperti itu. Wah, kan benefit mendapatkan beasiswa tidak hanya mendapatkan uang saja, tapi kita juga dapat relasi baru, pengalaman, dan tentunya pengalaman-pengalaman yang tidak didapatkan di bangku kuliahan, dan
kita bisa melatih soft skill kita. Mungkin di bangku kuliah kan kita cuma diajarkan teori, namun di organisasi ini kita bisa diajarkan, bisa terjun langsung ke masyarakat, bagaimana cara kita bersosialisasi seperti itu. Nah nih Mas, mungkin dari teman-teman mau ada yang ditanyakan belum nih? Wah ini tambah banyak lagi nih Mas, ada 1.200 nih yang hadir ya. Banyak nih, ada dari Banyumas, Cilacap, ada dari mana lagi nih? Wah, Purwokerto juga hadir, Purbalingga. Wah, keren-keren banget ya dari jauh-jauh tempat ya. Jauh Ayo, sekali, ya. jauh sekali. Oke, karena dari teman-teman ini belum ada yang bertanya, jadi saya mau tanya lagi nih, Mas. Oke, silakan. Boleh dong ceritain sedikit mengenai gambaran jadi presiden di Genbi ini, khususnya di Komisariat Unsezu. Susah nggak sih jadi presiden? Sebenarnya untuk menjadi presiden itu gampang-gampang susah gitu ya. Pada intinya ketika kita mendapatkan amanah, baik itu apapun, baik itu menjadi deputi ataupun kepala departemen ataupun menjadi presiden sekalipun, pasti memiliki hal-hal yang mungkin teman-teman anggap itu ada yang senang ataupun susah gitu ya. Nah, ketika saya menjadi presiden, nah sebelumnya saya ceritain dulu ya, sebelum menjadi presiden. Wah, tentunya juga saya juga menjadi anggota gitu ya, dan kebetulan ketika awal dulu saya langsung diamanahi menjadi deputi bidang media dan eksternal. Nah, mulai dari situ saya sudah banyak mengalami berbagai peristiwa yang dimana saya juga memimpin satu bidang yang cukup dimana saya itu merasa bahwasanya di situ mulailah saya mengembangkan diri, mulai dari bagaimana berkontribusi di suatu komunitas ataupun organisasi. Nah, setelah itu baru saya mendaftar lagi penerima beasiswa Bank Indonesia yang kedua, dan alhamdulillah diterima. Setelah itu saya mendaftar sebagai calon presiden dan akhirnya diterima sebagai presiden. Nah, setelah itu baru saya banyak sekali pengalaman yang mungkin belum sempat saya peroleh sebelumnya, karena dimana menjadi presiden itu sebuah kebanggaan dan sekaligus tanggung jawab yang besar bagi saya sendiri, seperti itu. Oh, berarti Mas Adem ini udah dapat beasiswa 2 kali. Wah, banyak ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kita kadang-kadang kan berpikir emang bisa ya jadi presiden, gampang kali ya jadi ya. Kebanyakan orang lihatnya itu gampang, padahal jadi presiden itu gampang-gampang susah ya Mas ya. Betul banget. Dan mungkin banyak yang mengajas lah presiden bisa kayak gitu kan. Nah, cuma bisa nyuruh, tapi kita kalau lihat kita ngerasain kita jadi presiden emang gampang. Coba kalian dia rasakan. Mungkin buat kalian yang bisa daftar, yang udah daftar dan diterima beasiswa BI ini, kalian boleh dong nyaloinin diri sebagai presiden Genbi di periode ini ya Mas. Ya, betul banget. Jadi teman-teman bagi yang sudah memperoleh kesempatan untuk periode selanjutnya, saya harap teman-teman bisa berkontribusi dan berperan aktif di Genbi, dan salah satunya coba mencalonkan diri sebagai presiden, baik itu dari Komisariat Unsezu ataupun Unsut ataupun juga UMP. Tambah-tambah pengalaman yang belum kalian didapat, mungkin manfaatnya belum terasa sekarang, tapi setelah kalian di dunia pekerjaan itu akan sangat terasa bagaimana cara kalian memimpin. Itu kan kayak kerja tim, dan bagaimana cara kalian memimpin tim-tim kalian kayak gitu. Oke, ini dan masih mungkin saya mau menambahkan satu lagi hal-hal yang menarik menjadi seorang presiden ya, dimana yang saya rasa bahwasanya ketika kita menjadi presiden gitu pun ataupun dalam lingkup BPH gitu ya, kita menjadi lebih dekat dengan para pemimpin di Bank Indonesia dan juga yang ada di Bank Indonesia. Nah, ketika kita melaksanakan kegiatan pasti kita harus mempersetujui oleh dari pihak Bank Indonesia gitu ya. Nah, di situ kita sering berkunjung ke Bank Indonesia untuk berkonsultasi bagaimana membuat kegiatan yang baik dan benar, dan juga dari situlah kita bisa lebih dekat dengan mereka seperti itu. Itu benefit yang mungkin bisa lebih jauh keren lagi, ya, karena Mas. relasi itu paling penting menurutku. Iya, bisa dengan pihak BI kita kenalan, kita masuk. Wah, kayaknya doa aku tahun ini bisa masuk kantor BI dan bisa bekerja di kantor BI kan sangat mantep ya. Semoga Mungkin aja dari ya. kalian teman-teman juga ada yang pengen bercita-cita kayak gitu kan. Kalau kita udah kenal orang dalam, biasanya kalau kerja udah tahu orang dalam itu kayak kita lebih gampang mungkin kayak gitu ya Mas ya.
Selanjutnya nih, dari kalian ayo dong pada tanya, masa diam-diam aja nih. Kali ini kita berbincang-bincang langsung loh, kalian kan jarang dong berbincang langsung sama Mas Adam ini, beliau orangnya sibuk banget. Ya, enggak sih. Biasa aja. Jadi teman-teman santai aja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Ditunggu ya pertanyaannya, gak sabar menjawab Mas Adamnya. Oke, selanjutnya aku mau nanya lagi nih Mas, karena dari teman-teman ini pada kayaknya malu bertanya deh ya Mas ya. Apa-apa. Jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan ya. Nanti Itu jalan pepatah pulangnya, lama itu ya. iya. Nanti pulangnya gimana dong kalau nggak tahu jalan, kesasar. Nah, di sini mungkin dari Mas Adam, bagaimana sih cara meningkatkan diri cinta tanah air untuk generasi milenial ini, khususnya untuk Gen B kayak gitu. Gitu Melalui ya. Gen B Jadi cinta tanah air tapi sebagai anggota Gen B gitu kayak ya, generasi gitu, baru melalui Gen B Indonesia kayak gitu ya. gitu. Mungkin saya tanyakan terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya, apa sih semboyan Gen B gitu ya? Aduh, Siapa nih? ayo. Saya tanya ke Vivi nih, apa coba? Ayo, lupa ya. Semboyan Gen B. Enggak deh. Jadi semboyan Gen B adalah generasi untuk negeri kayak gitu, dan together we are stronger kayak gitu teman-teman. Apalin ya, jangan sampai lupa gerakannya juga. Ya oke. Jadi yang dimaksud semboyan Gen B itu energi untuk negeri itu kita sudah pasti di mana kita bakal berperan aktif dan berkontribusi di tanah air ini ya, yaitu Indonesia. Nah disitulah kita sudah berperan aktif ataupun terlibat dalam bentuk cinta tanah air. Nah selain itu juga kita sebagai warga Indonesia juga pasti turut aktif dalam terlibat dalam sebagai bentuk cinta tanah air kita, dalam kutip ini sebagai anak Gen B gitu ya. Nah di situ kita banyak kegiatan yang bakal kita laksanakan di komunitas tersebut, yang dimana kita terjun langsung ke masyarakat karena komunitas ini terbentuk karena sosial gitu ya. Kita terjun dalam dunia sosial, kita banyak kegiatan yang memperlibatkan masyarakat di situ. Nah salah satunya yaitu ada Gen B mengajar ataupun Gen B project dan lain sebagainya gitu ya, yang dimana kita langsung terjun ke masyarakat, berperan aktif dan memberikan impact yang bermanfaat juga seperti itu. Wah keren banget kan kalau kalian masuk Gen B. Nah buat kalian yang belum bisa menerima beasiswa ini, mungkin di tahun depan bisa mencoba lagi. Tapi kalau tetap aja nggak lolos, kalian bisa mendaftar dengan beasiswa lain, karena beasiswa itu nggak hanya di BI aja loh, tapi di beasiswa lain juga ada. Nah apa yang kalian cari di beasiswa ini bukan hanya sekedar uangnya saja, tapi manfaat apa yang kalian peroleh kayak gitu. Nah di Gen B sendiri ini rasa cinta tanah airnya itu melalui seperti Gen B mengajar. Nah Gen B mengajar kita berterjun langsung dengan masyarakat, kita bertemu anak-anak, bagaimana cara kita mengajar yang baik. Buat kalian yang calon-calon guru nih, bisa ikut Gen B mengajar, jadi kalian tahu bagaimana cara mengajar murid-muridnya biar nurut ataupun gak bandel kayak gitu ya. Nih udah banyak lagi nih Mas, udah ada 5.000 orang. ada lagi nih yang datang, Mbak Indah Cahyani. Halo, ada Mbak Indah. Halo Mbak Indah, ada Risna Sulianjar, ada Safika, ada Angga _UNZ, Rorode 2701. Selamat bergabung ya. Nikmati, enjoy, sambil makan juga nggak apa-apa, sambil nyemi, sambil minum, sambil apa aja boleh. Yang penting masih dalam aturan ya. Masih tetap join IG-nya Gen B kayak gitu. Oke nih Mas, aku mau nanya lagi. Aku banyak nanya nggak sih ya? Ya nggak apa-apa, ini kan namanya juga acara buat sharing-sharing ya. Sharing gitu ya. Jadi banyakin bertanya aja nggak apa-apa. Nggak harus aku aja loh yang nanya, kalian juga boleh nanya loh. Ayo dong nanya. Masa belum, nanti waktunya habis kalian nggak bisa nanya gimana dong? Bingung lagi kan? Nanti mau tanya-tanya apa bingung. Kalau udah nggak ada live streaming lagi nih kayak gitu. Oke, aku mau nanya lagi nih ya Mas. Menurut Mas Adam itu buat generasi milenial ini sebenarnya worth it nggak sih ikut Gen B ini? Nah, kalau worth it itu apa alasannya? Kalau enggak, apa alasannya? Seperti anak kuliah banget ya pertanyaannya. Sebenarnya hampir sudah terjawab sebelumnya ya, karena ini ibaratnya kita pasti ketika kita mendaftar sebuah beasiswa itu kan ada motivasi tertentu ya bagi kita sendiri, bahwasanya
kita ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan sehingga kita bisa lebih baik dan terus lebih baik lagi. Nah, untuk teman-teman semuanya, bagi generasi milenial ya tentunya, ketika teman-teman mendaftar beasiswa dalam tanda khusus di sini adalah penerima beasiswa Bank Indonesia, teman-teman bakal banyak mendapatkan manfaat. Nah, itu sangat worth it buat teman-teman peroleh gitu ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman bisa mendaftar saja ketika teman-teman sudah memenuhi kriteria sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia seperti itu. Jadi harapannya teman-teman yang sekitar semester 3-an sampai semester 6 gitu ya, sudah persiapkan aja gitu. Kalaupun teman-teman masih semester awal pun boleh banget mempersiapkan diri untuk tahun semester berikutnya, sehingga teman-teman sudah persiapan terlebih dahulu dari teman-teman yang lain seperti itu. Jadi siapkan data kalian buat daftar. Kalau sekarang nggak lolos, daftar lagi, dan coba lagi. Kata Semoyan ada yang bilang kalau jatuh bangkit lagi. Maksudnya kalau jatuh berbaring terus ya kalian nggak bangkit dong. Kalian nggak bisa meraih mimpi kalian. Mimpi itu diraih, bukan cuma mimpi datang ke kita. Nggak bisa, mimpi kita yang datengin kayak gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih ada pertanyaan dari Mbak Fatimah Rahayu. Masa-masa yang paling sulit ketika jadi presiden Genbi, dan bagaimana Mas Adam mengatasi kesulitan itu? Oke, ini pertanyaan yang mendalam banget ya. Iya, kayaknya. Oke, mungkin Mbak gitu Fatimah ya, mau nyalon jadi presiden kayaknya ya. Udah persiapan aku banget. Dukung loh Mbak Fatimah. Oke. Sebenarnya hal-hal yang sulit itu ketika teman-teman menghadapi anggota yang emang sulit untuk dikontrol gitu ya. Karena dalam suatu organisasi pasti kita akan menemui banyak kepribadian ataupun karakteristik setiap individu yang ada di organisasi tersebut. Nah, bagaimana teman-teman bisa mengayomi mereka sehingga mereka bisa sejalan dengan apa yang kamu visikan di awal. Jadi ketika teman-teman sudah menyalon menjadi presiden, pasti kan punya tujuan yang ingin dicapai, dan itu gitu, tidak bisa dicapai dengan sendiri gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa bersama-sama dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, itulah tugas presiden yang sebenarnya itu. Sangat mendalam juga ya. Satukan tujuan buat generasi Gen B ini lebih baik lagi, dan kalau dalam organisasi ataupun dalam kehidupan kita cuma lurus-lurus aja, jalannya lurus nggak belok-belok, nggak seru katanya. Ya, emang nggak seru kalau gitu. Ada variasinya kan, biar nggak boring. Kalau ibaratnya dalam hubungan kita cuma lurus terus, nggak ada belok-beloknya, nggak ada selek-seleknya dikit kayak gitu, kayaknya nggak seru deh. Nah, itu dari lika-liku itu bagaimana kita cara mengambil solusinya biar bisa berjalan dengan lancar kayak gitu. Kalau itu buat melatih diri kita. Jadi setiap kita ada masalah, nggak harus temen dong yang nyelesain. Itu kan masalahnya kita. Jadi kita yang harus menyelesaikan kayak gitu. Dan kita juga belajar bisa memahami orang kayak gitu. Kalau kita cuma inginnya dipahamin, gimana cara memahamin orang, gimana kita mau baper jadinya nih. Iya, nantinya kayak gitu. Mas sebelah tangan nggak bertimbal balik kan nggak enak kayak gitu. Ya, bertepuk sebelah tangan itu nggak enak gitu ya. Kayaknya sakit banget nih. Udah pernah ngalamin ya Mas? Nggak tahu juga sih. Nggak tahu. Kayaknya masa nggak tahu sama diri sendiri ya. Kita tuh harus peka dengan dirinya sendiri. Kalau kita yang nggak peka, siapa lagi dong? Betul banget ya. Sip. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Baiti Salama. Bagaimana sih cara Mas Adam membagi waktu ketika menjadi presiden waktu kuliah, sedangkan jadi presiden kan padat dan sibuk banget tuh. Nah, ini pertanyaan yang banyak banget ya kayak gini ya Mbak. Coba Mas Adam jelasin deh. Oke, jadi ini berkaitan dengan manajemen waktu gitu ya. Jadi sebenarnya saya juga masih belajar terkait bagaimana memanajemen waktu yang benar. Karena saya rasa saya juga mengalami bahwasanya ketika memanajemen waktu juga masih berantakan gitu ya. Tetapi saya sendiri masih bisa meminimalisir ketika kita memiliki banyak kegiatan gitu ya. Nah, salah satunya yaitu dengan membagi beberapa kegiatan tersebut dalam skala prioritas gitu ya. Mana yang lebih penting teman-teman harus lakukan gitu ya. Ya, disitulah teman-teman bisa menentukan mana yang lebih dulu dilakukan sehingga
kegiatan yang lain bisa terkontrol dengan baik gitu ya. Bukan berarti kita menyampingkan kegiatan yang lain, tetapi lebih mengutamakan di mana teman-teman itu paling dibutuhkan di situ. Karena ketika kita tidak bisa membagi kegiatan tersebut ke dalam skala prioritas tersebut, pasti teman-teman bakal lebih susah lagi dalam memanajemen waktu gitu, seperti itu. Jadi dari kalian nih ya, kalau kalian bingung bagaimana sih cara, orang-orang tuh banyak organisasi, terus kalian kuliah juga, ada yang kerja juga, bagaimana cara bagi waktunya, kalian tuh harus buat skala prioritas ya Mas ya. Jadi menurut kalian itu yang mana dan mana yang kalian butuhkan. Misal ya 2 kegiatan, nah kamu itu sebagai ketua dan yang satunya lagi kamu cuma sebagai kayak tim membantu. Nah kamu harus atau lebih mementingkan yang sebelah, karena kamu itu sebagai ketua dan mengatur semuanya. Jika ibaratnya organisasi tanpa ketua, organisasi itu akan jomplang kan, nggak tahu arahnya mau kemana, siapa yang membawa organisasi itu. Tapi sebelumnya digarisbawahi dulu, ketika teman-teman maupun di organisasi lain tidak menjabat sebagai anggota yang paling penting di situ, tetapi teman-teman juga harus bisa berusaha lebih baik sehingga teman-teman tidak menyampaikan jabatan yang teman-teman peroleh gitu. Jadi tanggung jawab itu harus dilaksanakan bagaimanapun caranya, seperti itu. Bertanggung jawab, karena yang aku tahu juga saat kita melakukan apa-apa itu pun harus dipertanggungjawabkan. Seperti hidup kita ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kan. Masa yang hidup aja dipertanggungjawabkan, yang di dunia masa nggak dipertanggungjawabkan nih? Ya gimana dong kalau nggak ada yang seimbang. ya harus seimbang. Antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Dan jangan menyepelekan sesuatu. Walaupun kalian masuk organisasi kecil ataupun apa, tapi kalian nggak boleh menyepelekan, karena biasanya organisasi kecil itu yang bisa membuat kalian atau buat belajar kalian lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Ibaratnya apa ya? Kita itu belajar nggak harus sama orang-orang yang gede, orang-orang yang pintar dan lain sebagainya. Kita bisa belajar sama sebaya. Yang penting yang penting itu masih dalam batas yang baik kayak gitu. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari siapa ya? Banyak banget nih. Untuk Mbak Salma tadi udah dijawab ya sama Mas Adam. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Titi Dia. Mbak Titi Dia tanya apa nih? Kan banyak banget nih beasiswa lain ya Mas. Kenapa harus lebih memilih beasiswa BI? Kan kayak ada banyak beasiswa dari BRI, beasiswa dari Lazisnu, beasiswa lagi banyak lagi. Tapi kenapa Mas Adam itu lebih memilih beasiswa BI kayak gitu? Oke. Sebenarnya oh ya, untuk memilih kalian mau mendapatkan beasiswa yang mana itu terserah kalian ya. Tapi ketika saya memilih beasiswa Bank Indonesia ini karena mungkin yang saya sadari bahwasanya mendaftar sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia itu yang paling worth it untuk saat ini gitu ya. Walaupun di luar sana juga ada beasiswa lain, misalkan ada LPDP, ataupun beasiswa dari BRI ataupun dari instansi yang lainnya. Nah, dari sisi lain juga untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia juga menurut saya itu cukup relatif mudah. Tergantung teman-teman itu bisa membuat motivation letter ataupun hal-hal yang dibutuhkan untuk mendaftar beasiswa tersebut. Jadi teman-teman harus mempersiapkan lebih dulu sehingga teman-teman sudah siap ketika waktu pendaftaran nantinya, seperti itu. Jadi kalian tuh dari sekarang nih, ini kan udah tutupan ya. Sekarang tahun besok kan ada pendaftaran lagi nih. Kalian siapkan berkas-berkasnya, mulai dari motivation letter, CV dan lain sebagainya. Untuk persyaratan lengkapnya kalian bisa dicek di IG Genbi, ada di IG Bank Indonesia juga ada. Jadi kalian itu harus stalker IG-nya Genbi sama Bank Indonesia, karena di situ banyak sekali informasi yang bisa kalian dapatkan. Nah nih Mas, aku mau nanya lagi nih. Kalau hidup kan harus ada visi dan misi. Kalau ibaratnya ada moto kayak gitu, kalau nggak ada kayak gitu kan, kita misal lagi ngedown nggak ada yang buat pegangan, aku harus bangkit, aku punya kayak gini. Nah Mas Adam itu punya nggak sih kayak gitu? Kalau ada itu apa nih? Aku penasaran nih. Kalian penasaran gak ya? Hal-hal yang spesifik gitu ya. Ini buat gambar aja sih sama teman-teman, biar dari teman-teman mungkin yang nggak punya ini bisa buat biar memotivasi diri kalian lebih bisa tetap bersemangat kayak gitu. Oke.
Oke. Untuk visi misi saya sebenarnya bukan visi misi tapi lebih ke moto hidup gitu ya, Ya, dimana boleh. saya itu berpegang teguh ketika apa ya, jangan sia-siakan apa yang sudah kalian dapatkan sehingga kalian itu merasa menyesal ketika tidak melakukan hal tersebut. Yang pada intinya yaitu hidup itu kan cuma sekali gitu ya. Iya. Jadi jangan sia-siakan apapun yang kalian dapati pada saat itu gitu. Jadi ketika misalkan teman-teman memperoleh kesempatan untuk mendaftar beasiswa gitu ya. Karena pada saat itu sudah dimulai untuk pendaftaran gitu ya. Jadi teman-teman jangan sia-siakan kesempatan itu, walaupun nanti bagaimanapun hasilnya tetap teman-teman harus berusaha sebaik mungkin sehingga teman-teman tidak merasa menyesal karena tidak melakukan gitu ya hal tersebut gitu ya. Seperti itu. Kadang apa namanya ya, apa ya, kadang yang itu udah dibuka, misalnya udah ada pendaftaran, belum tentu ada pendaftaran lagi di tahun sebelumnya, selanjutnya kayak gitu. Kayak peluang cuma ada mungkin satu kali itu kayak gitu. Kalau kalian nggak ambil peluang itu, kalian menyesal. Dan hidup ini kan cuma satu kali ya Mas, dan kalau hidupnya banyak kali itu kucing kayaknya hidup 7 kali ya. Kucing 7 kali gitu ya. Iya Mungkin kan? yang dimaksud kucing hidup 7 kali gitu ya, itu namanya keberuntungan gitu ya. Nah Dia kayak udah gitu, memperoleh kayak ada keberuntungan mati 7. suri kayak gitu, itu kan cuma orang-orang tertentu yang udah dipilih oleh yang di atas kayak gitu. Kita nggak bisa mengatur dirinya kita. Ibaratnya kita itu hidup di sinetron. Kalau sinetron kan kayak ada apa namanya ya, produser kayak gitu. Nah kita itu diatur sama yang di atas kayak gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari Mbak Selvi Aditya. Momen terbaik dan sulit yang dilupakan ketika menjadi presiden Genbi apa nih? Share dong. Ya, tadi sebenarnya udah ditanyain ya terkait masa-masa sulit, masa yang hal-hal yang susah Iya, yang ketika sulit presiden ya. dan terbaik Mas. Oh, yang terbaik. Iya gitu ya. terbaik. Oke, apa ya? Kalau yang saya rasa mungkin ketika kita dalam suatu organisasi itu kan kita di Genbi itu ada 3 komisariat gitu ya, dan setiap komisariat itu memiliki karakteristik masing-masing gitu ya, pemimpinan gitu ya tentunya gitu ya. Mulai dari Unsud, terus UMP dan UIN itu memiliki karakteristik masing-masing. Nah, kita sebagai presiden itu harus bisa mensinkronkan antara ketiga komisariat tersebut sehingga kita bisa berjalan bareng-bareng mencapai tujuan Genbi gitu ya. Yang dimana Genbi Pokorto itu yang terdiri dari 3 komisariat tersebut gitu. Jadi ya itulah yang dimana kita harus saling berkolaborasi lah, dimana saling berkolaborasi tersebutlah yang mungkin menjadi tantangan kita sebagai presiden seperti itu. Dan itu mungkin hal yang perlu diperbaiki ketika teman-teman merasa di tahun sekarang masih kurang. Jadi teman-teman semuanya, saya berpesan buat teman-teman bisa mewujudkan apa yang belum tercapai sebelumnya seperti itu. Menyatukan banyak kepala itu susah, yang mudah itu menyatukan apa coba? Ya, apa itu? Yang mudah menyatukan apa tuh? Banyak kepala itu kayak kita itu ibaratnya ini kan kayak ibaratnya Mas Adam itu belajar bagaimana cara memahamin orang kayak gitu ya, kayak gitu. Karena setiap universitas itu punya karakteristik, punya karakter beda-beda. Anak UIN sendiri dengan gayanya, anak Unsud kayak gitu, dan anak UMB juga kayak gitu, beda-beda gayanya. Nah di sini di Genbi kita disatukan menjadi satu dengan tujuan yang sama, dengan pencapaiannya ini sama, dan dilakukan dengan yang sama kayak gitu. Ibaratnya kita menyatukan kepala-kepala yang banyak kayak gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari Mbak Indah Cahyani. Buat Pres Adam yang sudah berpengalaman menjadi seorang pemimpin sebelumnya, apa yang membedakan cara atau gaya kepemimpinan yang diterapkan di Genbi dengan organisasi sebelumnya? Ayo, apa ayo? Oke. Ya ini sebenarnya pertanyaan sangat jorok-jorok semuanya ya. Oke, mungkin saya jawab perlahan aja ya, karena saya juga harus menyambungkan antara apa pengalaman saya yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi saya sendiri menjadi pemimpin ataupun dalam organisasi itu sebagai ketua misalkan ya, dalam suatu organisasi itu mungkin masih sedikit lah ya. Mungkin saya awali dari SMA menjadi ketua di organisasi Kapan Narkoba itu
Kesatuan Aksi Pelajar Anti Narkoba. Nah, di situ saya menjadi pemimpin. Nah, awal saya menjadi pemimpin pun di situ masih tergondong masih apa ya, kurang Masih baik takut gitu ya. gitu ya. Karena itu masih dalam proses pembelajaran ya, masih wajar gitu loh. masih Jadi enak. teman-teman jangan takut ketika teman-teman awalnya menjadi seorang pemimpin dan belum mempunyai pengalaman sebelumnya, itu jangan takut karena dari situlah teman-teman bisa belajar lebih baik lagi gitu. Terus kemudian saya masuk kuliah dan mengikuti beberapa organisasi dan akhirnya juga diamanahi menjadi ketua juga di situ, jadi ketua HMJ Ekonomi Syariah. Nah, di situ juga saya memperbaiki dari pengalaman-pengalaman sebelumnya menjadi ketua, apa yang sebelumnya masih kurang diperbaiki pada saat itu dan seterusnya hingga saya menjadi presiden Genbi Purwokerto. Banyak ya 3 kali jadi ketua Ya, buat pembelajaran ataupun misal di kepemimpinan pertama belum secara baik kayak gitu, buat introspeksi diri kita juga dan menjadi lebih baik lagi. Wah, kalian jangan takut ya jadi pemimpin. Iya, betul Mas. Kalau nggak ada kita siapa lagi gitu loh. Nah kayak gitu, kalau misal jadi kelompok kalian tuh nggak ada yang mau mimpin, nanti kelompok kalian mau dibawa kemana? Jadi ya beranikan diri lah untuk belajar. Ibaratnya kalau buat cowok nih ya, belajar memimpin di organisasi sebelum jadi pemimpin rumah Iya. tangga. Kadang ada orang yang dibalik gitu ya, kata-kata kalau nggak ada orang lain kenapa kita gitu ya. Kadang buat orang-orang yang masih mentalnya masih kayak gitu, kita coba aja nih ibaratnya buat pembelajaran kita, nanti siapa tahu nggak hari ini nggak besok, mungkin depannya lagi kita dari itu ada manfaatnya buat kita kayak gitu, buat pembelajaran kita kayak gitu, biar hidup kita ada berwarna dikit sih. Dan ada tantangannya. Kalau hidup gak ada tantangannya kayaknya nggak enak ya. Kita harus keluar dari zona aman kita lah. Zona Karena nyaman. ketika kita masih dalam zona aman, kita tidak bisa berkembang gitu ya. Jadi nggak ada experience yang lebih-lebih gitu ya. Ketika kita merasa di zona nyaman kan kita ya udah seperti itu aja gitu ya. Nikmati alur nih buat orang-orang yang suka nikmatin alur kayak aku. Ayo kita keluar dari zona nyaman biar kita bisa menggapai mimpi kita. Iya, betul. Jangan kalah dengan orang lain juga bisa hebat, bisa sukses, kenapa kita enggak dong? Kita tuh kadang-kadang harus iri kayak gitu loh. Boleh nggak sih iri kayak gitu? Boleh kalau irinya itu hal-hal yang baik dan bisa memberikan semangat hidup lah ya. Iya, harusnya kayak gitu. Kita kalau yang suka scroll IG ataupun TikTok ataupun apa, kita scroll yang positif yang buat kita iri dan kita ingin bergerak menjadi yang lebih baik seperti itu kayak gitu ya. Sebenarnya lebih cocoknya bukan iri tapi memotivasi. Nah, gitu. kayak gitu, memotivasi. Katanya cocok untuk memotivasi. Kata simple tapi banyak makna. Oke, aku mau nanya lagi nih Mas. Menurut Mas Adam, bagaimana sih cara kita biar kita tuh cinta tanah air? Tadi konteksnya anak Genbi ya. Kalau ini yang bukan anak Genbi itu gimana caranya biar kita tetap ada rasa cinta, ada ada timbal balik lah sama negeri kita, kan dilahirkan di negeri ini. Masa kita nggak ada reward buat negeri ini kayak gitu? Oke. Sebenarnya ini hal yang mendasar yang perlu teman-teman ketahui, bahwasanya ketika kita ingin merasa cinta dan bangga kepada tanah air kita itu, ya kita pahami dulu dengan hal-hal yang di sekitar kita gitu. Dalam kehidupan sehari kita juga pasti kita mengalami atau melakukan hal tersebut. Misalkan gitu ya, kita sebagai warga Indonesia pasti menggunakan mata uang rupiah sebagai alat tukar ataupun dalam proses transaksi jual beli seperti itu. Jadi teman-teman ketika menggunakan mata uang rupiah itu sudah sebagai bentuk cinta tanah air kita gitu. Seperti itu. Itu salah satu contoh lah, simple banget. Dan untuk sama-sama tentang rupiah nih, kalian tuh jadi cara cinta kita tanah air itu ada semboyan 5J ya, yang uang itu jangan dilipat, jangan disobek, jangan dibasahin, jangan di staples nih buat biasanya nih orang tua tuh suka staples uang itu, jangan ya, itu sama aja kita nggak mencintai Indonesia, karena uang rupiah itu adalah uang buat tukar menukar kita kayak gitu. Dan satu lagi, jangan diremas, jangan suka meremas ya. Kita kan suka kan kalau lihat uangnya itu bagus, kalau uangnya rusuh jelek kan kita nggak suka kan. Nah itu mulailah dari diri kita biar jangan suka kayak gitu. Ya betul banget seperti itu. Jadi teman-teman hati-hati lah. ketika teman-teman menemui
perilaku tersebut di luar sana ya teman-teman sudah tahu ya, maka diingatkan orang tersebut untuk tidak melakukan hal tersebut. Misalkan ketika orang orang yang menstaples uang itu ya, itu sama aja merusak uang tersebut gitu loh. Jadi alangkah baiknya jangan melakukan hal tersebut gitu ya. Seperti itu. Jadi misal ada orang yang lupa kayak gitu atau apa, kan kita ingetin, tapi kita ingetinnya masih dalam koridor ya, koridornya yang baik-baik, jangan kita itu nggak boleh kayak gitu loh, kita harus dengan pelan-pelan supaya tidak menyakiti perasaan orang lain kayak gitu. Nih Mas, ada yang tanya lagi nih dari Siapa itu? banyak nih Mas yang tanya. Wah, kalian sudah mulai kepo Jadi dengan tambah Mas semangat. Adam ya. Semangat ya. Ada dari Renti Yanti, bagaimana sih tips meningkatkan leadership skill Kak Adam ala Mas Adam gitu, caranya Mas Adam meningkatkan leadership skill kayak gitu lah, Kepemimpinan intinya ya. intinya Oke, oke. kepemimpinan kayak gitu. Oke, untuk saya pribadi ketika melatih rasa kepemimpinan saya itu mulai dari saya memberanikan diri sebagai pemimpin gitu ya. Ketika kita terjun langsung di situ, kita bisa merasakan suasana sebagai seorang pemimpin bagaimana rasanya gitu ya. Yang penting kita mencoba terlebih dahulu gitu loh. Ketika sudah merasakan, oh ya menjadi pemimpin tuh seperti ini ya, rasanya seperti ini, ada rasa berat untuk menjaga nama baik organisasi tersebut seperti itu. Nah, mulai dari situlah teman-teman bisa melihat apa yang kurang pada diri sendiri gitu ya. Ketika sudah melihat apa yang kurang dari diri sendiri tersebut, kalian bisa belajar melalui mengikuti berbagai pelatihan ataupun seminar yang ada di luar sana. Mungkin banyak banget teman-teman temui gitu ya. Jadi teman-teman bisa ikuti saja beberapa pelatihan yang sudah diadakan di luar sana. Nah, dari situlah teman-teman bisa mengimprove lebih baik lagi kemampuan sebagai seorang pemimpin. Nah, Intinya kita harus beranikan diri ya Mas, kalau Ya, kita masih inginnya rebahan terus ya kita nggak bisa Nggak bangkit kayak mungkin. gitu ya Mas. tahu gimana rasanya jadi seorang pemimpin gimana gitu. Dan kayaknya enak sih, kalian patut coba ya, kayaknya liatin enak ya tapi jalanin nggak tahu. Dan juga selain itu juga literasi juga penting juga. Ketika teman-teman tidak dibekali dengan literasi, maka teman-teman hanya akan tong kosong bunyi nyaring-nyaringnya gitu ya. Jadi teman-teman hanya tahu tapi tidak tahu apa makna dari itu sebenarnya gitu loh. Jadi teman-teman banyak-banyaklah membaca buku, baik itu buku yang ada di rumah ataupun perpustakaan juga boleh banget teman-teman baca gitu ya. Karena menurutnya aku nih ya, kalau buku itu caranya kita itu buat healing, tapi kita nggak harus bayar mahal kayak gitu. Apalagi kalau di perpus kan cuma tinggal nyerahin kartu perpus, ya udah kita masuk, kita baca-baca, kita healing dengan dunia luar kayak gitu. Iya, Dan healingnya sangat bermanfaat banget iya, ya. healingnya, dan nggak perlu biaya mahal tentunya. Kita kan kaum limit budget ya. Nih, aku mau nanya lagi, Mas Adam kan ini udah 2 periode ya, udah 2 tahun kayak gitu. Ada nggak sih kesan-kesan Mas Adam selama ikut komunitas Genbi ini? Banyak banget sih kesan yang mungkin saya peroleh di komunitas Genbi gitu ya. Nah, yang paling saya rasakan adalah ketika saya bertemu dan berkomunikasi dengan banyak orang gitu ya. Kita saling bertukar pikiran dan saling membagi pemikiran kita dan saling berdiskusi lah intinya itu. Disitulah kita bisa memperoleh banyak manfaat ya dan relasi tentunya, dan sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, dari situlah kesan yang paling saya ambil dari mengikuti komunitas Genbi. Sharing-sharing membawa manfaat kan jarang-jarang ya. Kayak ibaratnya kita dikelompokkan dengan orang-orang yang emang mereka itu ambis, jadi kita bisa kebawa ambis. Misal kita di kelompok atau orang-orang yang emang sukanya rebahan, kita pun ikut rebahan. Kayak ibaratnya tuh lingkungan itu mempengaruhi kita, itu benar. Betul. Itu benar sekali. Kalau kita cuma di tempat-tempat orang yang lah santuy lah, nanti juga selesai sendiri, emang tugas ataupun apa bisa jalan sendiri, tangannya mati sendiri ya enggak kan, kita harus mikir juga. Iya. Jadi lebih banyak pengalaman kayak gitu. Kadang emang teman di sekitar kita emang mempengaruhi kita ketika kita berteman dengan orang-orang yang
cenderung malas gitu ya, kita juga akan cenderung malas juga gitu ya. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang rajin, maka kita ya cenderung rajin juga. Jadi kita pandai-pandailah menempatkan diri di lingkungan tersebut gitu. Ya walaupun teman kamu berteman dengan orang yang di luar perilaku tersebut, misalkan kamu cenderung rajin gitu ya, berteman dengan orang yang kurang rajin gitu ya. Ya bagaimana teman-teman kamu bisa memberikan nilai positif tersebut ke teman tersebut gitu. Jadi bukannya kamu yang terbawa, tapi kamu yang memberikan impact tersebut seperti itu. Nah, jadi kita harus membawa teman kita itu yang lebih baik, bukan kita ngikut teman yang nggak baik kita ngikut kayak gitu ya. Jadi harus ada kata kuncinya. Kita boleh berteman dengan siapa aja, tapi kita harus bisa memposisikan diri kita, harus bisa memilah mana yang bisa kita ajak temenan lama dan enggak, karena kadang-kadang kita ajak temenan lama tapi ternyata orang itu berdampak negatif. Ya jangan kita selalu berteman itu boleh, cuma ya kita harus menjaga diri kita lebih lagi kayak gitu loh. Aku mau nanya lagi, ini lebih dalam lagi sih Mas, aku masih kepo nih. Aduh. Apakah pengaruh Genbi ini sangat berpengaruh besar pada perkembangan dirinya Mas Adam ini? Kayak kan kegiatan Genbi itu banyak, itu ada pengaruhnya nggak sih sama Mas Adam? Oke, loh. Ya jelas sangat berpengaruh ya, tentu saja, karena di komunitas Genbi kita ada namanya capacity building. Kita di situ banyak mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Bank Indonesia seperti yang saya jelaskan tadi di awal gitu ya. Banyak pelatihan ataupun workshop yang mungkin teman-teman ikuti ketika teman-teman menjadi bagian dari generasi baru Indonesia. Nah, dari situlah saya merasa lebih baik dari sebelumnya, sehingga apa yang sudah saya pelajari juga saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan ketika kita sudah mendapatkan ilmu yang kita dapatkan tapi tidak digunakan dengan maksimal gitu ya. Walaupun mungkin tidak terserap penuh, tapi setidaknya satu poin gitu ya, satu poin atau satu hal yang mungkin teman-teman pahami dengan betul dan bisa diterapkan dengan kehidupan teman-teman semuanya seperti itu. Ada sisi lagi, jangan cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi kita juga dikit-dikit lah terapin apa yang kita dapatkan. Kan kalau nggak dari sekarang kita melatih diri untuk menerapkannya, kapan lagi kalau udah tua? Kadang-kadang kan udah lupa. Ya gunakan masih masa muda muda ya kalian lah dengan baik. Masih muda, masih 20-an lah ya, boleh lah, masih bisa buat nyami-nyami perbanyak, nggak cuma harus organisasi, kerja pun boleh loh. Aku juga pengen buat ibaratnya kalau sekarang itu pekerjaan minimal itu 1 tahun pengalaman pekerjaan ya Mas, kalau enggak susah kan. Jadi ya kalian buat belajar lah masa kuliah ini, jangan dianggap susah ataupun gimana, tapi dibuat enjoy, tapi kalian dapat dari masa kuliah ini. Apalagi kemarin kan kita mengalami banyak masa ya, dimana kita mengalami masa pandemi gitu ya. Kita memiliki banyak waktu luang gitu ya, karena pada masa pandemi tentunya kita sekolah pun online gitu ya, daring gitu ya. Nah dari situlah kita banyak memanfaatkan waktu untuk mengikuti berbagai pelatihan gitu ya yang di luar sana gitu. Misalkan teman-teman passionnya di bidang desain gitu ya, ya kalian ikuti berbagai pelatihan di bidang tersebut, ataupun kalian fokus di fotografi ya kalian mengikuti ataupun bergabung ke dalam komunitas yang sesuai dengan passion kalian, sehingga kalian bisa berkembang lebih baik lagi seperti itu. Nah intinya sih kalian tuh harus tahu posisi kalian atau passion kalian. Kalau kalian nggak tahu posisi passion kalian sih gimana? Ibaratnya kalian itu suka desain, ya kalian harus kulik-kulik terus lebih jauh tentang desain. Kalau kalian suka public speaking, kulik-kulik jauh. Siapa tahu kalau dari public speaking kalian itu bisa jadi cuan ya, misal jadi presenter, MC ataupun gitu ya. Apa kan kayak kita Valentine gitu ya. Iya dapat cuan lumayan, wey. Aku juga mau. Ya harus bisa memahami diri sendiri lah, sehingga kalian bisa memiliki nilai jual. Kalau bukan kita yang memahami diri kita sendiri, siapa lagi? Kayak gitu. Diulang lagi nggak tuh? Iya diulang. Kita tuh harus peka dengan diri sendiri. Kalau nggak kita siapa lagi? Ibaratnya kalau kita itu punya pencapaian ataupun misal kita diajak teman kebaikan, tapi kalau diri kita nggak mau, ya percuma kan. Ibaratnya nggak ada gerakan kalau dari diri kita sendiri kayak gitu. Semua itu harus berawal dari diri kita sendiri dan pengaruh lingkungan.
tapi lebih dampak kayaknya sih diri sendiri ya Mas. Kalau misal lingkungan kita buruk tapi kita membentengi diri kita nggak buruk kan tetap aja nggak buruk kan kayak gitu, kita harus punya kayak gitu. Aku mau nanya lagi nih, ini mungkin yang banyak kalian ditunggu-tunggu sama teman-teman ya di live IG kali ini. Aku mau nanya nih Mas, ada nggak sih cara khusus dari Mas Adam biar lolos beasiswa BI ini, berhubung Mas Adam ini kan mendapat beasiswa 2 kali berturut-turut, 2 kali ya benar 2 kali berturut-turut ya, 2 tahun 24 juta. Wah gitu gimana nih Mas, ada Gimana ya? cara khususnya Kasih tahu nggak ya? tip khusus kayak gitu loh? Aduh, kasih tahu nggak ya? Harus dong Mas, ini Sebenarnya ini udah sering dibicarakan dan sering dibahas di acara-acara Genbi sebelumnya gitu ya. Ketika teman-teman mengikuti kemarin pas sosialisasi beasiswa pasti sudah dikasih tahu nih cara-cara dan proses untuk memperoleh beasiswa Bank Indonesia gitu ya. Tapi mungkin kalian gak join ya kayaknya. mungkin ada yang nggak join ya. Mungkin saya kasih tahu lagi lah kasih ya. tahu ulang biar kalian itu lebih paham kayak gitu. Oke. Mungkin kalau misalkan teman-teman emang bisa memiliki kesempatan untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia gitu ya, pesan saya itu berfokus pada organisasi ataupun penyelenggara yang memberikan beasiswa tersebut. Misalkan beasiswa Bank Indonesia gitu ya, ya kalian pasti harus lebih tahu apa sih Bank Indonesia dan apa sih yang melatar belakangi beasiswa tersebut. Kalian pelajari lebih dalam sehingga kalian tahu nih apa sih alasan adanya beasiswa tersebut, apa tujuannya gitu ya. Nah dari situlah kalian bisa mengambil pembelajaran ataupun hal yang nanti akan disampaikan ketika proses wawancara ataupun di motivation letter juga harus disesuaikan dengan latar belakang beasiswa tersebut gitu ya. Jangan sampai kalian membuat motivation letter tapi tidak disesuaikan dengan Passion kita. bukan passion kita, tapi latar belakang dari kita kayak gitu ya. organisasi yang melakukan atau menyelenggarakan beasiswa tersebut gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita mau daftar beasiswa BI, kalian tuh harus pahami BI yang itu gimana, Gen BI itu gimana. Jadi kalian harus tetap scroll dan tetap harus follow IG-nya Gen Purwokerto dan Bank Indonesia kayak gitu, biar kalian tuh dapat ilmu-ilmunya. Jadi kalian nggak tahu, mungkin nanti sampai ada sesi wawancara kalian ditanya, kalian nggak tahu kan, ibaratnya kalian di sini mau daftar apa tapi kok nggak tahu apa-apa kan, jadi malu dirinya sendiri kayak gitu kan ya. Nah aku mau ngingetin lagi sama teman-teman nih, kalau mau tanya silakan di kolom komentar ya, karena waktu bentar lagi nih, 5 menit lagi, oke? Jadi cepet-cepet, oke? Aku grogi kok. Santai aja. Kayaknya aku mau tanya satu lagi nih Mas. Oke, satu lagi nih ya. Satu lagi ya. Kalau buat kalian teman-teman yang belum kejawab, mohon maaf ya. Kalian bisa nanti tanya langsung sama kita ataupun sama Mas Adam ataupun di IG Genbi kayak gitu. Kalau nggak follow aja IG ku gitu ya. Wah, kalau itu apa tuh Ada IG-nya? ADM FMA, hanya 2 kali yang belakang gitu ya. Wah, harus di follow tuh. Aku juga boleh dong. Boleh IG-nya aku di @vivi_aziza31. Nanti tak follow back kalau kalian DM. Follow back ya. Tak follow back. Aku mau akhir Mas. Selesai Mbak. Aku mau tanya satu lagi nih Mas. Jawab pendek juga nggak apa-apa sih. Susah nggak sih jadi anggota Genbi itu sendiri? Oke, sebenarnya menjadi anggota Genbi itu tidaklah susah gitu ya. Kita hanya bisa menempatkan diri gitu ya. Ketika kita sudah masuk dalam organisasi ya kita harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah kalian amanahi gitu ya. Misalkan kalian menjadi anggota gitu ya, kalian ya lebih aktif lah dalam di organisasi tersebut, mengikuti kegiatannya, terus bertukar pikiran, memberikan pendapat dalam melaksanakan kegiatan yang baik itu seperti apa gitu ya. Jangan sampai teman-teman hanya mengikuti alurnya saja, tidak memberikan pandangan kalian terhadap apa yang ada di organisasi tersebut gitu ya, seperti itu. Jadi kita ikut organisasi apapun yang penting ada dampaknya dari kita. Aku pernah dapat kata-kata nih di quotes dari orang kayak gini, kita boleh ikuti organisasi apa, yang penting kita ngikut, misal di satu acara itu kita ngikut suruh jadi ini kita mau, tapi dari organisasi itu apa yang kita dapatkan, bukan organisasi itu apa ya namanya,
kita yang memberi ke organisasi itu, tapi apa yang diberi organisasi untuk kita kayak gitu. Jadi harus ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, tujuan kita masuk organisasi itu apa kayak gitu kan Mas? Mungkin ini ada closing statement nggak dari Mas atau motivasi atau apa kayak gitu, pesan-pesan? Mungkin sebenarnya saya simpulkan aja ya dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya teman-teman janganlah berada di zona aman kalian, teruslah mencari zona tidak nyaman kalian sehingga kalian bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena ketika kita dalam zona nyaman pasti kita akan terus merasa dalam kondisi yang sama dengan sebelumnya seperti itu. Dan selain itu saya berpesan kepada teman-teman semuanya dari Sobat Genbi gitu ya, dan khususnya juga masyarakat ataupun milenial yang ada di luar sana, untuk bisa mengembangkan passion kalian, apapun itu kalian kembangkan lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Dan sekaligus kalian juga mengembangkan soft skill kalian gitu ya. Banyak sekali yang perlu kalian pelajari gitu ya. Masih muda, jangan sampai kalian menyia-nyiakan kesempatan kalian pada saat ini seperti itu. Untuk kalian dengerin nih pesan-pesan Mas Adam, hendaknya bisa kalian kalian terapkan dalam hidup kalian biar hidup kalian itu bisa tersusun dengan rapih kayak gitu. Mungkin ini udah lama ya, udah habis 1 jam ya, apa udah 1 jam ya? Udah lewat kayaknya. Ya udah lewat dikit kayaknya deh. Mungkin ini banyak sekali obrolan dari kita, mungkin dari kita itu banyak salah ataupun apa, kita minta maaf. Mungkin dari live streaming IG kali ini kita cukupkan ya Mas ya. Oke. Dan aku mau ingetin lagi, jangan lupa follow IG-nya Genbi di @genbi_Purwokerto ya, @genbi_Purwokerto dan di IG-nya Bank Indonesia di @bank_indonesia_Purwokerto, dan di IG-nya @AdamFMAA Ya, gitu lah kayak gitu. Dan di IG-nya aku juga boleh lah di Vivi_31 Vivi Azizah, lupa deh, @Vivi_Azizah31. Mungkin hanya sekira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya, dadah. Kayaknya lewat deh Mas.